Halo teman-teman, kalian tahu gak sih bagaimana cara mencegah gigi berlubang? Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perjalanan gigi berlubang dan cara mencegahnya. Yuk kita kenalan dengan gigi kita. Gigi kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lapisan email, yaitu bagian gigi yang paling luar yang terlihat berwarna putih. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling kuat. Yang kedua, di bawah lapisan email terdapat lapisan dentin, yaitu lapisan berwarna kekuningan yang merupakan lapisan kedua terkuat setelah email. Yang terakhir, terdapat pulpa, yang merupakan suatu ruangan yang berisi pembuluh darah dan saraf. Jumlah gigi pada anak terdiri dari 20 gigi dengan masing-masing rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah. Terdapat 10 gigi yang terdiri dari 2 gigi insisif sentral, 2 gigi insisif lateral, 2 gigi kaninus, dan 4 gigi molar atau gigi geraham. Pada anak-anak, terdapat fase mixed dentition, yaitu fase di mana gigi permanen mulai tumbuh sekitar usia 6 tahun. Secara bertahap, gigi sulung akan mengalami pergantian hingga anak berumur 12 atau 13 tahun. Apa itu gigi berlubang dan bagaimana gigi kita bisa berlubang? Gigi berlubang atau yang biasanya disebut dengan karies merupakan kondisi rusaknya struktur gigi yang terjadi secara bertahap dimulai dari lapisan terluar yang ditandai dengan adanya plak. Plak merupakan kumpulan sisa makanan dan bakteri pada permukaan gigi. Saat plak menempel pada permukaan gigi, bakteri yang ada pada rongga mulut akan mengubah sisa makanan menjadi asam. Pernahkah teman-teman mendengar apa itu makanan kariogenik dan non-kariogenik? Makanan kariogenik adalah makanan manis yang dapat menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Makanan kariogenik banyak mengandung gula dan bersifat lengket, sehingga bisa menempel pada permukaan gigi apabila tidak dibersihkan dengan baik. Pola konsumsi makanan jenis gula atau sukrosa ini bisa menambah cepat terjadinya gigi berlubang, terutama pada anak-anak yang senang mengonsumsi makanan manis ini. Sedangkan makanan non-kariogenik adalah makanan yang dapat mencegah terjadinya gigi berlubang. Apa saja jenis makanan non-kariogenik dan makanan kariogenik? Makanan non-kariogenik yaitu termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, kacang-kacangan, telur, dan yang mengandung kalsium seperti susu. Kalau makanan kariogenik, contohnya yaitu makanan tinggi gula seperti permen, makanan lengket atau kenyal, makanan bertepung, dan juga minuman bersoda. Jadi, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, bolehkah kita memakan makanan manis? Jawabannya, boleh ya teman-teman, asal makanannya tidak berlebihan, jadi secukupnya saja, oke? Terus, setelah kita memakan makanan manis, apa yang bisa kita lakukan agar gigi kita tidak berlubang? Pertama, mengatur jadwal dalam mengonsumsi makanan manis dan hindari mengonsumsinya terlalu banyak. Kedua, menyikat gigi rutin untuk mencegah gigi berlubang. Ketiga, rutin periksa gigi. Dan yang terakhir, perbanyak minum air putih terutama setelah memakan makanan manis. Untuk mencegah sakit gigi, kalian juga harus ke dokter gigi loh. Kapan sih seharusnya kita ke dokter gigi? Dokter gigi tidak hanya saat gigimu sakit saja. Justru dengan kontrol rutin ke dokter gigi, kamu dapat terhindar dari sakit gigi. Karena dokter gigi akan melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Kalau gigimu sudah sakit, perawatannya juga akan lebih sulit dan lebih mahal loh. Jangan lupa ajak juga keluargamu ke dokter gigi. Kenapa ya kita harus menyikat gigi? Sikat gigi bisa mencegah terbentuknya plak, mencegah gigi berlubang dan radang gusi, mencegah bau mulut, dan mencegah terjadinya berbagai penyakit gigi dan mulut. Sikat gigi pakai apa ya? Kita bisa gunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kapan ya kita harus sikat gigi? Sikat gigi 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan selama 2 menit. Gimana ya cara menyikat gigi yang baik? 1. Basahi sikat gigi dengan sedikit air, taruh pasta gigi seukuran kacang polong. 2. Masukkan sikat gigi ke dalam mulut miring sedikit dari gusi, sikat dengan lembut.
3. Sikat permukaan luar gigi sampai ke gigi geraham belakang dan bagian atas permukaan mengunyah. 4. Sikat permukaan dalam gigi depan dan gigi bawah. 5. Sikat lidah untuk menghilangkan bakteri yang menempel selama proses menyikat. 6. Bersihkan sisa-sisa pasta gigi, air liur, dan air kewastafel yang bersih, akhiri dengan berkumur.